Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita mohon perlindungan agar kita selamat hidup dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para siswa yang lagi mendalami kegiatan bersusastra atau kegiatan berbahasa, dan para guru yang mengajar tentang bahasa Indonesia maupun tentang susastra, dan para mahasiswa yang lagi mendalami bidang susastra yang saya hormati. Saudara-saudara sekalian, perbincangan kita pada kali ini membicarakan tentang perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Wabah COVID yang berlangsung 1,5 tahun atau setahun 6 bulan atau 3 semester dari pembelajaran mengubah mindset kita terhadap dunia pendidikan. Terutama pola pembelajaran yang berbentuk tatap muka berubah secara drastis dalam bentuk daring. Kenapa dikatakan begitu? Ya karena kurikulum sudah pasti harus dilaksanakan, target-target yang sudah dirancang sudah tentu harus tercapai, dan proses pembelajaran harus berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, kondisi wabah COVID tidak memungkinkan pertemuan berlangsung di dalam kelas. Sekarang saja suasananya masih transisi, masih uji coba. Karena itu kalau kita melihat di dunia pendidikan sekarang, sistem tatap muka belum full sepenuhnya. Pembelajaran berlangsung 50% yang masuk dari sejumlah siswa. Itu pun waktu pertemuannya dibatasi, hanya di tingkat SMP, SMA 30 menit, tidak 45 menit atau 40 menit. Namun demikian, sisi positifnya bahwa COVID itu membawa orang berubah sikap dari yang selama ini cuek, selama ini tidak peduli dengan perkembangan teknologi yang berada atau yang mulai mewabah di dunia ini. Mau tidak mau, kita harus melek dengan teknologi. Kita harus beradaptasi dengan teknologi, terutama masalah penggunaan media sosial. Beberapa model penggunaan media sosial itu terus berlangsung dalam pembelajaran. Ada yang menggunakan Google Meet, ada yang menggunakan Zoom, dan banyak lagi caranya. Dan bahkan ada yang menggunakan YouTube seperti yang saya lakukan pada perkuliahan kita sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, nah ini berarti pada satu sisi kita kelihatannya mundur, tapi di sisi lain kita maju jauh lebih perubahan terhadap dunia pendidikan itu. Kenapa demikian? Bahwa kita baru menyadari, baru terbuka wawasan kita bahwa media sosial itu sangat penting dan perlu masuk ke sekolah. Meskipun kita tahu bahwa media sosial itu tanpa batas. Nah, tentu kelemahan-kelemahan yang ada di media sosial itu perlu kita atasi sedemikian rupa agar dampak-dampak negatifnya tidak begitu besar di dalam dunia pendidikan. Nah, hal inilah tugasnya para tenaga pendidik termasuk guru dan dosen untuk memberikan pemahaman, memberikan kemampuan apresiasi dan menanamkan filter pada anak didik. Khusus bicara masalah
kegiatan, saudara-saudara sekalian, bahwa dalam sebuah kegiatan diperlukan publikasi. Publikasi salah satu usaha untuk menyukseskan atau salah satu upaya untuk menyukseskan usaha yang kita rancang. Publikasi sangat penting dimanapun kegiatannya, agar orang tahu bahwa kegiatan itu berlangsung dan kegiatan itu bermanfaat bagi dirinya. Nah, dalam dunia publikasi sebetulnya sudah berlangsung lama. Kita mengetahui bahwa publikasi itu mengenal yang namanya publikasi outdoor. Misalnya kita selalu menjumpai papan-papan periklanan, baliho-baliho periklanan, spanduk-spanduk yang tujuannya tidak lain adalah memperkenalkan produk atau kegiatan yang akan berlangsung dan sedang berlangsung dilaksanakan oleh satu badan usaha. Nah, oleh karena itulah dalam kegiatan sanggar ini kita perlu memahami pentingnya publikasi. Dan publikasi itu salah satu tolok ukur kita mempromosikan karya sastra kita. Saudara-saudara sekalian, dalam dunia digital banyak wadah, banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk mempublikasikan sebuah kegiatan atau usaha. Kita mengenal namanya TikTok, aplikasi dari China. Kita mengenal namanya Instagram, kita mengenal namanya Facebook, kita mengenal namanya Telegram, dan banyak lagi model-model publikasi yang mungkin saja kita belum familiar, termasuk sebetulnya adalah YouTube. Saudara-saudara sekalian, bagi orang-orang yang menguasai media sosial, sebetulnya ia mempunyai wadah publikasi. Orang-orang yang mempunyai follower yang cukup besar dan mempunyai potensi untuk mendapatkan income dari publikasi itu. Bahkan orang berani bayar mempromosikan usahanya yang kita kenal yang namanya endorsement. Endorse, orang bisa menitipkan produk-produk dia untuk event-event tertentu. Nah, di sini kita bisa belajar tentang bagaimana menguasai media sosial. Saudara-saudara, kita sudah lama dalam setahun ini, bahkan setahun setengah kita sudah menggunakan media sosial untuk publikasi. Namun, kita belum memaksimalkan diri selain untuk tugas-tugas perkuliahan mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita. Nah, dalam pelajaran sanggar kali ini kita bagaimana memanfaatkan publikasi dalam media sosial yang kita punyai. Apakah itu Instagram, apakah itu Facebook, apakah itu Twitter dan Telegram, untuk kita bisa mempublikasikan. Tentu publikasinya dibangun dengan cara kita meningkatkan dulu follower kita. Artinya bagaimana kita membuat jaringan agar yang mengamati media sosial kita itu cukup banyak. Kalau dalam YouTube kita mengenal namanya subscribe. Nah, bagaimana cara strateginya? Ya, salah satu diantaranya adalah dengan membangun jaringan dan kerjasama. Dan ini perlu rasa saling membantu, rasa saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Nah, dengan cara demikian berarti kita tahu berapa pangsa pasar atau follower kita yang kemungkinan menonton acara kita. Saya bisa beri contoh bagaimana media publikasi ini berperan pada dunia olahraga zaman pandemi ini. Kita tahu bahwa event olahraga tidak dibenarkan adanya penonton karena berdesak-desakan. Ini dilakukan oleh Run Entertainment ketika ia melakukan pertandingan uji coba, yaitu dengan menjual karcis online. Nah,
tanpa diduga-duga bahwa ia menjual karcis online banyak peminatnya. Dan inilah yang akhirnya ditiru oleh beberapa klub bola tentang cara pemasaran, publikasi, koran, pertandingan, event yang akhirnya hampir semua tim-tim olahraga sepak bola, divisi 3, divisi 2, divisi 1 meniru hal itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bentuk publikasi itu sangat penting. Bagaimana dengan kegiatan susastra? Tentu kegiatan susastra, misalnya kegiatan event-event kegiatan sanggar, juga harus kita gunakan media publikasi seperti event-event bulan bahasa, praktikum sastra. Bagaimana kita semaksimal mungkin menggunakan publikasi itu. Bagi mahasiswa bahasa Indonesia yang sudah punya YouTube, bagaimana berkolaborasi, membangun jaringan agar YouTube yang mereka gunakan ini itu bisa mengakses semua event-event yang ada, baik diadakan oleh kelas perorangan maupun pada tingkat himpunan mahasiswa. Nah, jaringan ini perlu dipahami bahwa bagaimana segera mungkin jaringan itu dapat terbentuk. Biasanya para YouTuber menggunakan istilah hashtag. Jadi bergabung orang dengan sesuatu yang dipromosikan atau dipublikasikan. Namun demikian bukan hanya persoalan hashtagnya, tetapi kita juga membicarakan tentang bagaimana merancang publikasi itu. Tentu tidak cukup hanya dengan hashtag. Yang pertama sekali, bahwa kita bisa melihat pengaruh publikasi itu kepada para konsumen. Siapa yang mau kita kejar misalnya? Misalnya kita menggunakan poster. Nah, poster ini tentu yang dijual itu adalah wajah orang. Nah, wajah orang yang paling mudah adalah orang-orang yang sudah punya nama. Yang kedua, bagaimana membuat poster yang menarik? Kita melihat poster-poster yang terpampang di bioskop-bioskop. Nah, begitu kemampuan orang membuat poster, mendesain poster dari foto-foto para aktornya, kemudian data-data publikasinya yang lain. Nah, dengan demikian, dengan poster demikian, kita bisa mengukur tingkat ketertarikan orang untuk bergabung dalam event itu. Nah, tentu daya tariknya tidak hanya pada gambar, tetapi juga pada tulisan, pada komposisi warna, dan sebagainya. Nah, kita bisa mengadopsi poster-poster yang dipakai orang dalam bentuk outdoor, dan itu kita bisa cermati tentang ketertarikan. Misalnya ketertarikan gambar yang mencerminkan acting. Jadi bukan pas foto yang kita sajikan, betul-betul dalam bentuk acting di sebuah lakon. Nah, kenapa ini yang saya katakan pada Anda? Dengan publikasi, orang tertarik untuk menonton, dan kemudian tentu acara kita itu punya daya jual, apalagi jika kita mengharapkan ada endorsement atau sponsor dari event kita itu. Nah, begitu pentingnya publikasi ini. Di kegiatan kampus, publikasi ini yang lemah. Begitu juga kegiatan di sekolah. Padahal tidak kalah pentingnya, bentuk-bentuk publikasi ini dapat kita desain sedemikian rupa. Kedua, jaringan media sosial.
bagaimana kita membuat kolaborasi terhadap media sosial bagi teman-teman yang punya follower yang cukup banyak, agar daya jual kita terhadap acara itu cukup tinggi, sehingga orang tertarik untuk mempublikasikan. Seperti yang saya katakan pada Anda, Rans Entertainment, kenapa dia berhasil membangun Rans Cilegon FC dengan publikasi, mengkombinasikan publikasi yang ada pada Rans Entertainment dengan followernya yang berjumlah 50.000, terbesar di Asia. Nah, akhirnya Rans Cilegon FC mendapatkan sponsor yang luar biasa. Bahkan dari sponsor itu saja dia sudah kembali modal. Nah, begitu besarnya dahsyatnya, meskipun prestasi belum terukir, tetapi dengan mempublikasikan dan dia mempunyai tim-tim publikasi, perlahan harga jual dari klub bola yang dipimpin oleh Raffi Ahmad itu jadi menarik. Nah, oleh karena itulah kita perlu mengadakan jaringan publikasi dan bagaimana kita bisa membangun publikasi itu di media sosial. Karena tanpa menggunakan media sosial, tentu publikasi kita akan terbatas. Tapi dengan menggunakan media sosial, publikasi kita tanpa batas dan terdokumentasi dengan baik. Itulah kepentingannya menggunakan media publikasi dengan menggunakan jaringan media sosial. Tentu kita perlu membangun relasi atau koneksitas terhadap media sosial yang ada dalam kekerabatan kita, baik itu di kampus maupun kekerabat kita di luar kampus. Dan mudah-mudahan dengan cara demikian kita juga bisa perlahan mengangkat media sosial kita sehingga dia dapat mendatangkan income terhadap personal kita maupun terhadap menyukseskan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Jadi di dunia publikasi ini sangat penting sekali kita perlu dalami dan kita perlu memanfaatkan media sosial, karena sekarang media sosial sudah menjadi kebutuhan bagi orang dan bisa mengalahkan dunia pertelevisian di Indonesia ini. Dengan media sosial itu perkembangannya tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.